Hai guys, balik lagi sama gue Aditya Perdana Putra di channel Setir Kanan pastinya. Dan di video kali ini gue nggak bakal ngebahas tentang review mobil atau memberikan tips and trick dan lain sebagainya. Cuman gue akan ngebahas video menarik, simple dan ringan-ringan aja pembahasannya, yaitu tentang desain-desain mobil yang terinspirasi dari wajah-wajah hewan. Penasaran mobilnya apa aja dan bentuk mobilnya seperti apa? Simak terus videonya sampai habis ya. Oke, nah kita masuk ke mobil yang pertama. Nah, mobil yang pertama pasti udah banyak banget yang tahu, yang namanya adalah VW Beetle atau di Indonesia sering menyebutnya dengan sebutan VW Kodok. Nah, VW Kodok mungkin banyak banget orang bilang mobil ini dengan sebutan VW Kodok karena bentuknya menyerupai hewan kodok gitu ya. Cuman ternyata mobil VW Kodok atau VW Beetle ini terinspirasi dari wajah atau bentuk hewan yang bernama ladybug. Ladybug mungkin di Indonesia sering kita kenal atau kita sebutnya dengan kumbang merah atau kepik, yang biasa orang sering taunya kepik gitu ya. Nah, memang dari model VW Beetle atau VW Kodok ini sangat menyerupai hewan yang bernama kepik ini gitu ya. Dari model lekuk-lekuknya, terus lingkaran bagian atapnya itu persis sekali dengan kepik gitu. Nah, sebagai informasi tambahan aja, mobil ini lahir itu pada tahun 1950-an hingga 1965-an. Nah, banyak juga varian mesinnya, dari ada mesin 1200 cc, 1300 hingga mesin 1500 cc gitu ya. Oke, lanjut ke mobil yang kedua. Nah, mobil yang kedua ini adalah salah satu mobil sport gitu ya. Mungkin udah banyak juga sebagian dari kita mengetahui mobil ini, yaitu Lotus Elise. Nah, Lotus Elise sendiri itu adalah salah satu mobil sport yang sangat-sangat ringan, bobotnya tidak menyentuh dari 1 ton, yaitu hanya sekitar 700 kg saja. Itu sangat-sangat enteng ya buat mobil sport. Nah, kalau bicara dari desainnya, seperti yang kita tahu, mobil ini katanya itu mirip banget sama lebah atau sama tawon, karena bempernya itu mirip sama mulutnya. Terus kalau dari matanya atau lampu depannya itu lebih mirip dengan mata lebah atau tawonnya. Makanya kenapa desain mobil ini katanya terinspirasi dari hewan lebah atau tawon. Oke, selanjutnya adalah mobil yang bernama Fiat. Nah, Fiat yang ketiga ini atau mobil ketiga ini namanya Fiat Multipla. Nah, Fiat Multipla ini emang gue pribadi baru pernah denger nih. Dan mungkin masih banyak banget juga yang belum pernah melihat mobil ini. Nah, ini bisa dilihat ya di gambar yang ada di sini. Mobil ini katanya mirip atau terinspirasi gaya desainnya dari hewan platypus. Tapi emang kita bisa lihat gitu ya, memang dari lonjong kap mesinnya itu sama persis dengan mulutnya hewan platypus. Terus lalu bagian atapnya itu sama dengan bagian tubuh atau bagian badan dari platypusnya. Benar-benar mirip banget kalau misalkan kita samakan dengan hewan platypus. Cuman banyak banget reviewer otomotif yang mengklaim mobil ini sangat-sangat buruk dari segi aerodinamisnya, karena memang dengan desain tersebut itu sangat-sangat kurang dari sisi aerodinamisnya. Oke, nah masuk ke mobil yang keempat adalah mobil yang berasal dari negara China. Nah, mobil berasal dari negara China ini namanya Geely LC. Nah, Geely LC ini katanya terinspirasi dari hewan panda. Ya, sama-sama hewan panda kan hewan yang notabene itu dikenal dari Cina juga gitu ya. Mungkin karena sesama dari Cina, mereka terinspirasi mengikuti hewan panda ini untuk dijadikan model desain dari mobil Geely LC ini. Nah, memang mirip banget. Menurut gue pribadi sendiri itu juga mirip banget dari matanya. Itu persis banget dengan hewan panda. Nah, sebagai informasi aja, Geely LC ini adalah sebuah mobil city car yang mungkin saingannya seperti Honda Jazz, Nissan March, dan lainnya gitu ya. Dan Geely LC sendiri menjadi mobil terlaris atau yang banyak diminati di negara asal.
Kita masuk ke mobil yang kelima. Mobil kelima ini terbilang adalah sebuah mobil klasik gitu ya, mobil tua. Karena memang dia diciptakan atau dilahirkan dari tahun 1948 atau 1950-an yang bernama Citroen 2CV atau 2CV. Nah, Citroen ini katanya terinspirasi dari hewan yang bernama siput. Nah, seperti yang kita tahu, gaya siput itu kan yang depannya tipis, pipih gitu ya, lalu ada tempurung yang membulat. Nah, ini sama persis, mobil ini juga mirip dengan siput. Makanya orang banyak bilang kalau misalkan mobil ini terinspirasi desainnya dari hewan siput. Nah, sebagai informasi tambahan aja, mobil ini itu sangat diminati oleh banyak orang di luar sana karena memang penjualannya hingga 8 juta unit. Dan sebagai informasi juga, kan tadi mobilnya diciptakan 1950-an. Mobil ini tetap eksis hingga tahun 1990-an. Oke, selanjutnya adalah mobil yang berasal dari Jepang, yaitu Toyota IQ. Nah, Toyota IQ ini memang tidak masuk ke Indonesia gitu ya, dan ia adalah sebuah mobil city car yang ya notabene mungkin kurang lebih sama dengan Honda Jazz gitu ya ukurannya. Nah, Toyota IQ sendiri katanya banyak banget orang yang menyebutnya kalau dia terinspirasi dari hewan ikan buntal. Ikan buntal tuh mungkin teman-teman banyak yang tahu atau kalian banyak yang tahu, ikan yang bisa menggembung kalau misalkan ada sesuatu yang ingin menyerangnya, dia akan membulat atau membesarkan dirinya. Nah, mobil ini terinspirasi gaya desainnya dari ikan buntal tersebut. Oke, kita masuk ke mobil yang ketujuh, yaitu mobil sport berasal dari negara Inggris yang diciptakan pada tahun 2001. Nah, mobil ini dinamakan Morgan Aero 8. Nah, mungkin banyak banget yang masih belum tahu gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di gambarnya. Morgan Aero 8 ini adalah mobil sport yang mengusung konsep seperti mobil sport pada era 48 atau 1948. Nah, konon katanya juga banyak banget orang yang berbicara kalau misalkan mobil ini terinspirasi dari hewan baby bus. Jadi memang gaya desain mobil Morgan Aero 8 ini mirip dengan baby bus gitu ya, dari lampu depannya yang mirip sekali dengan matanya, lalu bagian bodinya itu mirip sekali dengan hewan baby bus ini. Oke, mobil ke-8 adalah BMW 7 Series atau BMW seri 7. Nah, mungkin banyak banget nih kalau untuk BMW seri 7 ini udah awam gitu ya dari desainnya. Nah, cuman banyak banget orang yang bilang BMW 7 Series atau seri 7 ini mirip sekali dengan hewan kudanil. Nah, kalau menurut gue pribadi sih ini agak maksa ya. Emang menurut gue malah nggak ada mirip-miripnya sama kudanil. Nah, sebagai informasi kalau masih ada yang belum tahu, BMW 7 Series atau seri 7 adalah BMW yang menjadi top of the line dari BMW yang seri sedannya gitu ya. Jadi dia tipe paling atas untuk tipe-tipe sedan di BMW. Oke, mobil ke-9 adalah VW atau Volkswagen Scirocco. Nah, ini mobilnya para anak muda di zaman sekarang nih. Nah, cuman memang ini mobil yang sangat-sangat banyak peminat untuk anak muda karena memang tenaganya yang luar biasa, terus gayanya yang emang sangat-sangat stylish banget, dan harganya juga masih terjangkau gitu ya untuk sebuah mobil yang berasal dari negara Eropa tersebut gitu. Nah, banyak banget orang yang bilang kalau VW Scirocco ini adalah mirip banget dengan gaya atau model Ninja Turtle. Itu menurut gue kura-kura Ninja Turtle tepatnya gitu ya. Jadi dari lampunya yang pipih tipis di depan itu yang dimiliki VW Scirocco, katanya itu mirip dengan matanya kura-kura Ninja Turtle yang pakai penutup merah itu. Nah, itu gimana tuh menurut teman-teman sekalian atau menurut kalian? Kalau misalkan kalian punya pendapat tersendiri tentang VW Scirocco yang katanya dimiripkan atau terinspirasi dari hewan kura-kura Ninja Turtle, bisa diisi aja di kolom komentar. Oke, kita masuk ke mobil terakhir atau mobil yang ke-10, yaitu adalah mobil sport yang bernama Bugatti Veyron. Nah, Bugatti Veyron tersendiri adalah mobil sport yang pernah
diklaim menjadi mobil tercepat di dunia. Nah, mungkin udah banyak banget yang tahu tentang Bugatti Veyron tersendiri. Dia sendiri diklaim menjadi mobil tercepat di dunia karena memang kecepatannya yang sangat luar biasa atau tenaganya yang sangat fantastik gitu ya. Dia bisa menyentuh angka 400 km per jam. Nah, kalau bicara dari soal desainnya, mobil sport Bugatti Veyron ini katanya terinspirasi dari hewan koala atau hewan yang berasal dari negara Australia ini. Kalau menurut kalian pribadi gimana? Bisa langsung diisi aja di kolom komentar. Nah, oke, mungkin cukup sekian tentang video kali ini, dan video singkat ringan ini mungkin bisa menambah wawasan kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video kita berikutnya. Gua Aditya pamit undur diri, see you in the next video. Bye-bye.